Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke langkah 6, yaitu membuat model. Pada video sebelumnya kita sudah mendapatkan view, 3 view, kemudian kita update controllernya. Jadi bentuk lengkapnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat model. Nah, di sini kita harus membuat file baru dengan nama model mahasiswa.php. Nanti file ini akan kita save di folder model. Nah, untuk membuat file baru, kita klik new file di sini dan kemudian ketikkan script yang ada di modul ini. Nah, kita mulai dari PHP yang ini ya. Lalu kemudian diikuti dengan kelas. Nama kelasnya ini nanti sesuaikan dengan nama filenya, yaitu model mahasiswa. CI model. Kemudian kita buat function di sini. Function pertama yaitu tampil data. Kemudian di sini ada perintah return, di mana kita akan mengambil data di tabel mahasiswa melalui perintah thisDB get tbl mahasiswa. Nah, ini nanti akan muncul datanya di view. Function yang kedua yaitu tambah data. Kita kasih komentar agar ada petunjuk bahwa script ini merupakan script tambah data. Nama functionnya adalah tambah data. Kemudian di sini kita membuat variabel data yang dimana dalam array kita isi dengan pertama name sesuai dengan field yang ada di tabel. Kemudian tambahkan perintah this input post. Nah, untuk yang kedua, ketiga, dan keempat ini sebetulnya sama saja, jadi tinggal kita copy saja yang ini 2, 3, 4. Nah, kita ganti jadi nama, kemudian di sini juga kita ganti nama sesuai dengan field dan name yang ada di form. Ini kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan script this db insert. Ini fungsinya untuk menginsert data dari script yang ini ke dalam
tabel mahasiswa. Jangan lupa kita panggil dolar datanya agar berhasil. Jangan lupa kita tutup. Function tambah data sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya yaitu function edit data. Nah, untuk function edit data ini sebetulnya hampir sama dengan yang di atas ya. Cuman bedanya adalah dari penambahan where ataupun ada perintah update. Kalau sebelumnya kita pakai insert, sekarang pakai update. Jadi ini bisa kita copy paste saja sebetulnya. Nah, yang perlu kita rubah yaitu yang pertama kita tambahkan di bagian sini. Ya, kita rubah jadi edit. Kemudian di sini kita tambahkan name. Nah, untuk name data array-nya ini sama ya, tidak ada perubahan. Cuma yang harus kita rubah yaitu di bagian sini kita ganti jadi update. Kemudian kita tambahkan script di atas update ini, this db where. Jadi intinya kita akan melakukan update data di mana yang harus diupdate-nya itu berdasarkan name ya. Nah, kemudian function yang selanjutnya yaitu ambil data. Nah, ambil data ini akan digunakan ketika kita klik salah satu data yang ada di tabel untuk diedit di form, sehingga datanya harus diambil dulu melalui function get detail. Kita berikan parameter atau $param. Ini $param itu sebetulnya variabel yang nanti akan menyimpan nilai dari array ini ya. Nah, namanya nggak harus param, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan ya. Yang pertama itu kita berdasarkan name. Kemudian kita tutup dengan kita gunakan perintah return this db get where, di mana ya kita ambil data berdasarkan npm. Yang kemudian function yang terakhir yaitu hapus data. Ini juga hampir sama dengan edit, jadi di mana kita menghapus datanya itu berdasarkan name ya di dalam tabel mahasiswa.
dis db delete tbl mahasiswa. Jangan lupa kita tutup di bagian atas ini dan tutup PHP. Nah, dipastikan tulisan kita atau ketikan kita ini sudah sesuai dengan apa yang di modul. Jadi kalau sudah sesuai, silakan di-save. Tapi kalau masih belum yakin, silakan dicek lagi bagian per bagian, sehingga nanti bisa dipastikan scriptnya itu betul ya. Jangan lupa kita save. Nah, di save kali ini, karena kita membuat sebuah model, maka kita harus menyimpan filenya itu di dalam folder model dengan nama model mahasiswa.php. Kita klik save. Nah, di sini ada beberapa function yang diantaranya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 function ya. Yang function yang pertama ini fungsinya untuk menampilkan data mahasiswa ya dengan perintah return db get tabel mahasiswa. Kemudian function yang kedua ini function untuk menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Nah, data yang akan ditambahkan disimpan dulu ke dalam bentuk array dengan nama array-nya itu $data ya. Nah, kemudian data yang diinputkan ini melalui form tambah yang ada di sini. Nanti akan ditampung dalam bentuk array. Nah, kemudian akan dilakukan proses insert data dengan perintah db insert ke dalam database. Nah, untuk function yang selanjutnya yaitu edit data. Function ini itu prosesnya hampir sama dengan function tambah data ya, yaitu sama-sama menyimpan data ke dalam array. Cuman di sini ada perbedaan di mana ada perintah update ya. So, tadi kan insert, sekarang update. Jadi di mana setelah ditampung dalam blok array kemudian disimpan atau diupdate ke dalam tabel mahasiswa. Nah, tetapi di sini yang dijadikan patokan yaitu NIM ya. Jadi sesuai dengan NIM akan masuk ke database. Nah, function yang selanjutnya yaitu get detail. Nah, get detail ini fungsinya untuk mengambil query data yang ada di tabel mahasiswa berdasarkan NIM ya. Nah, kemudian function yang terakhir yaitu function delete data. Nah, seperti hal yang lain yang sebelumnya, ini function delete data ini dia menghapus data, di mana dia menghapusnya itu berdasarkan NIM ya. Jadi sehingga nanti maka data yang akan terhapus otomatis membaca NIM. Nah, itu mungkin function yang ada di model. Pada tahap ini sebetulnya kita sudah bisa menjalankan apakah script yang sudah kita ketik ini berfungsi dengan baik atau tidak ada error ya. Nah, cara pemanggilannya kita bisa menggunakan atau kita mengetikkan localhost latihan CIQ indeks PHP kontrol mahasiswa. Jadi yang dipanggilnya itu kontrolnya saja ya, tanpa memanggil function, karena di sini yang pertama kali ditampilkan data yaitu function default index. Oke, kita langsung saja kita coba apakah script kita sukses atau tidak ada error. Mudah-mudahan tidak ada error ya. Kita buka browsernya, lalu kemudian kita ketikkan di sini localhost latihan CIQ index. Nah, di sini ketikkan kontrol mahasiswa.
Tekan enter apabila sudah yakin. Nah, ternyata masih ada error nih. Oke, kita coba lihat apakah errornya di bagian mana. Kalau di sini dilihat line number 11 yaitu di bagian kontrol mahasiswa. Oke, coba kita buka ya kontrolnya di line 11. Oke, kita coba lihat model mahasiswa. Kita coba lihat line 11 kontrol mahasiswa. Oh, ternyata saya di bagian sini ada salah ketik ya. Harusnya itu construct. Nah, kayak gini. Construct. Nah, ini sudah berhasil. Jadi ada fasilitas tambah, edit, dan delete. Coba kita lakukan tambah. Kita masukkan D1A 19004 berarti ya. D1A 19004. Misalkan namanya Bayu, alamatnya Subang. Ketika kita simpan, nah nambah 1 Bayu Subang, ini nomor handphonenya. Ketika kita edit, maka otomatis di bawah sini, di bagian sini itu ada sesuai dengan segmentasi 3 yaitu D1A 19004 yaitu NIM tadi. Jadi yang segmentasi 1 itu kontrol mahasiswa, yang keduanya edit mahasiswa, yang ketiganya adalah segmentasinya. Jadi ketika kita edit, maka otomatis masih error rupanya. Oke, coba kita lihat lagi apakah yang errornya. Maaf ya, ada yang error nih. Nomor 11 form edit. Line number 11. Oh, jadi ini nggak usah pakai sama dengan ya. Maaf, saya agak keliru. Oke, kita save. Nah, otomatis ini data yang kita edit barusan itu kan D1A 19004. Jadi ketika kita edit, maka otomatis muncul berdasarkan data yang diedit ya. Kita misalkan rubah namanya misalkan Bayu Asri. Kita simpan. Nah, datanya berubah jadi Bayu Asri ya. Ya, kita coba delete. Ternyata masih error. Kita coba lihat scriptnya. Delete mahasiswa. Coba lihat. Oh ya, sorry. Ininya sebelum saya masukkan ke NIM. Coba kita ini. Masih belum rupanya. Ya, kita coba lihat dulu. Tidak perlu ya. Delete data. Oh iya, sorry, saya tadi salah nyimpan sepertinya di sini nih.
ini harus pakai NIM. Nah, kehapus. Tadi saya salah simpan, tadi saya simpannya di kontrol, ternyata harus disimpan di model. Jadi memang untuk menghapus ini menggunakan NIM. Ya, ini adalah script dari CRUD yang tadi kita buat ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dalam bentuk tabel, ada fasilitas tambah, edit, dan delete. Nah, ini bisa kita rubah lagi sebetulnya. Cuman untuk basic dari CRUD itu bisa seperti ini gitu ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.